Ya, saya coba. Jadi nanti setiap kamu akan mengutip sumber, kalau di kampusmu nanti pasti akan ada seperti ini. Nah, bentuk pengutipan sumber ini namanya, terkadang dia ada di ujung paragraf seperti ini, terkadang juga ada di awal paragraf, kadang juga ada di tengah paragraf. Kalau misalnya paragrafnya panjang. Jadi tergantung di mana mau diletakkan. Nah, kayak ini dia di tengah. Nanda Nanuyuwaha. Nah, kemudian ditambah dengan satu kalimat di akhir. Biasanya satu kalimat di akhir ini pandangan peneliti, pandangan penulis terhadap teori atau kutipan yang sebelumnya. Biasa seperti itu. Atau dibalik, biasanya pandangan peneliti dulu, baru sudah itu mengutip sumber kayak tadi yang pertama itu, dia di akhir. Ada satu kalimat sebelumnya, biasanya itu pengantar dari peneliti. Kemudian dikutip sumber. Kalau S1 biasanya eh, setelah sumber biasanya ada paragraf yang nggak pakai sumber, ya 1 sampai 2 paragraf, baru kemudian masuk di paragraf berikutnya ada lagi sumber, kadang seperti itu. Kalau S2 kadang juga jedanya cuma 1 paragraf yang nggak pakai sumber. Kalau ke S3 1 paragraf itu bisa 1 sampai 3 sumber, sangat padat sumber-sumbernya ya, kutipannya. Jadi ini sedikit mumpung Kak Deddy lagi buka ya, lagi buka filenya. Oke, ada satu yang bergabung. Nah, di sini ada skripsi yang kali ini mau download. File ini yang akan saya coba peragakan, bab 45-nya ya. Selamat bergabung untuk Mas Sita. Oke, sekarang kita coba ubah ke smallpdf.com. Saya ubah dulu filenya. Ini karena ini praktek, jadi anggap aja file yang saya pakai ini adalah, anggap saja judul baru ya. Anggap judul baru ya. Jadi kamu fokus ke nanti teknis langkah-langkahnya itu kamu perhatikan ya. Jadi langkah penulisan mau bab 1, 2, 3 atau 4, 5 itu banyak variasi deh. Jadi kamu mau mulai dengan berbagai cara bisa. Namun Kak Deddy lebih suka cara seperti ini karena apa ya? Kak Deddy sudah banyak mencoba berbagai cara, mulai dari bab 1 dulu, terkadang langsung saya kerja saja bab 2, terkadang langsung bab 3 saya kerja, ya kan? Jadi, oh ternyata masing-masing ada hambatan, ada kemudahannya. Nah, saya download. Apakah ini sudah terdownload ya? Oke, sementara download. Nah, jadi ciri penulisan yang KDD biasa gunakan itu, pertama saya harus buat dulu alur. Jadi mau bab 1, 2, 3, bab 4, 5, saya harus buat alur. KDD nggak bisa nulis per paragraf itu, saya tulis dulu, kemudian paragraf berikutnya apalagi ya, baru dipikirkan apalagi. Saya nggak bisa, itu buang-buang waktu dan menguras pikiran. Jadi saya lebih suka, saya memang pilih ya, saya memang pilih apa-apa yang mau saya tulis. Nah, oh di lembar pertama saya mau pakai apa, lembar kedua, ketiga, dan seterusnya sampai di ujung saya pilih, memang contoh-contohnya saya ambil dari mana. Jadi terkadang ada satu skripsi saya pakai, kadang lebih dari satu skripsi. Ya, jadi Mas Sito lihat tampilan layarnya atau bagaimana? Lihat Kak, ada. Oh ya, bagus. Yang sampai saya lanjut kamu tidak lihat. Nah, anggap aja ini adalah file, anggap saja ini adalah judul skripsi baru, anggap saja ya. Ini judulnya tentang pengaruh citra merek dan kualitas layanan elektronik. Nah, jadi ini 2 variabel. Dulu loading ya. Anggap aja ini 2 variabel.
citra merek 1, kualitas layanan elektronik 2, kemudian terhadap keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian ini variabel Y. Variabel X tadi 2 di depan, variabel Y di belakang 1. Ya. Objeknya itu pelanggan Shopee. Jadi yang mau dia teliti sebagai subjek atau sampel adalah Shopee. Pelanggannya ya, orangnya. Kadang juga ada meneliti karyawan, kadang pelanggan ya. Oke. Nah, anggaplah saya sudah meneliti. Saya sudah mau menyebar angket, saya sudah mendata. Langkah selanjutnya apa, Kak? Nah, kalau misalnya datanya sudah diuji validitas dan lainnya, Excel-nya sudah saya buat. Nah, hasil perhitungan SPSS atau analisis statistiknya sudah. Nah, saya selanjutnya apa yang saya lakukan? Nah, biasanya saya fokus memilih alur atau contoh-contoh dari skripsi yang relevan. Nah, di sini bisa kamu catat, Kak, misalnya muncul pertanyaan, Kak, skripsi itu kan banyak yang mirip. Bagaimana kita bisa tahu bahwa file ini benar-benar nggak salah nanti kalau saya ikuti? Nah, kalau kamu sudah menulis 2, 3, 4 kali skripsi misalnya, kamu akan bisa tahu, oh ternyata ini yang lebih cepat, ini yang lebih tepat untuk dipakai. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Kak Dedi, yang paling tepat untuk dipakai sebagai alur, kalau untuk bab 45 itu lihat dari rumusan masalahnya. Nah, ya, ini contohnya, rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ada 3 ya. Nah, coba lihat di sini ada 3, saya kasih besar sedikit. Nah, Kak, rumusan masalah saya ada 2. Nah, oke. Nggak apa-apa. Jadi 2 rumusan masalahmu kamu lihat dari skripsi ini. Apakah sama arah pertanyaannya? Arah pertanyaan datanya sama? Misalnya di sini dia menanyakan, apakah berpengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian? Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, punyamu juga mau sama seperti ini, berarti ambil bab 45-nya itu akan searah, bentuknya akan searah tampilannya. Ujinya juga akan searah. Misalnya kamu di sini pertanyaan apakah berpengaruh, misalnya bukan citra merek, kamu tentang kualitas apa misalnya. Nah, nggak apa-apa, beda variabel, tapi pola pertanyaannya sama. Nah, itu bisa. Yang penting satu jurusan. Itu intinya, yang penting satu jurusan. Nah, pertanyaan kedua apa? Misalnya pengaruh kualitas layanan. Oh, ini variabel yang satunya lagi. Oh, saya juga ada. Oke. Kemudian yang ketiga, citra merek dan kualitas layanan terhadap keputusan. Oh, berarti 3 variabelnya ini dipertanyakan. Kalau tadi di atasnya 2 variabel, 2, yang ini 3. Oh, 3 variabel. Oh, saya juga ada pertanyaan untuk 3 variabel. Oh, berarti bisa. Nah, kalau kamu sudah cek rumusan masalah yang sama, oke. Maka saya jamin bab 45-nya ini nggak akan beda jauh. Kalaupun ada perbedaan, kemungkinan dosen pembimbing itu ingin sesuatu yang lebih berbeda dari sebelumnya. Ya, ikuti aja. Nah, oke. Nah, setelah kamu sudah cek rumusan masalah dan sama jurusan, ingat harus sama jurusan. Langkah berikutnya adalah mengambil bab 45-nya ya. Jadi bab lainnya hapus saja. Untuk mengambil mengambil naskahnya ini banyak cara. Kalau kalian sudah biasa copy paste, silakan hapus aja, blok dan hapus. Ya, kayak ini saya sudah hapus bab 1, 2, 3. Ya. Nah, ini lembar pertama sudah bab 4. Ini belum rapi, jadi nanti harus dirapikan. Marginnya dirapikan 4433. Nah, kalau kalian sudah menghapus semua yang nggak masuk, misalnya bab 45 sudah saya ambil. Yang berikutnya di bawahnya lagi yang kamu harus hapus. Apa? Ya, daftar pustakanya hapus. Karena kamu kan ada daftar pustaka. Jadi hapus semua ini sampai lampiran, sampai ujung. Kamu kan pasti sudah buat juga lampiran kan? Lampirannya ikut ke skripsi senior, nggak usah ikut ke skripsi yang ini. Karena beda kampus, beda maunya. Jadi ikuti kampus semua aja. Nah, kalau sudah dihilangkan yang tidak penting,
Langkah berikutnya apa Kak? Biasanya saya kerja santai, saya rapikan dulu. Misalnya saya atur marginnya, 4433 dari layout, margin, ya, 4343. Kemudian enter. Nah, kalau sudah margin 4433 ini, sisa diatur, kiri kanannya, ya, atur kiri kanannya seperti ini. Ingat, dosen juga akan menilai kerapiannya. Jadi kalau karyamu nggak rapi, biasanya dosen akan malas meriksa, dia coret-coret aja. Ingat, penomoran juga harus rapi, kiri kanan. Oke, paragraf harus ada linianya. Nah, intinya semua ke bawah kalian harus apa namanya, rapikan ya. Yang kayak gini hapus enternya, ubah jadi apa namanya, ubah spasinya ya, 2,5. Yang ini juga ke bawah. Biasanya kalau copy paste begini pasti begini, hancur-hancur. Jadi kalian harus rapikan secara santai saja dulu. Nah, seperti ini. Nah, semua yang tidak bagus ini kalian harus spasi 2. Kalau tabel, isinya tabel biasanya spasi 1,5. Nah, anggap aja kamu sudah merapikan semua yang ke bawah ya. Anggap aja sudah dirapikan semuanya. Ah, langkah berikutnya apa? Nah, biasanya kalau Kak Dedi sudah merapikan semua ke bawah sini, langkah berikutnya adalah memasukkan data. Nah, yang mana itu data Kak? Nah, contohnya seperti ini. Ini identitas responden. Kamu ada nggak identitas responden? Pasti ada kan? Nah, jadi identitas responden ini harus kamu buat. Nah, biasanya saya buka juga skripsi senior, saya buka juga skrip 4 alur. Saya bandingkan bentuknya. Kalau sama bentuknya berarti tinggal ini saja yang isinya saya ubah. Tapi kalau bentuknya beda, bentuk tabelnya beda, misalnya dia ada pakai garis pinggir, tapi nggak pakai garis atas, kan ada seperti itu. Ada juga semuanya dikasih garis di tabelnya. Nah, kalau ada perbedaan berarti ikut ke skripsi senior, ikut ke skripsi kampusmu. Ya, itu kalau dari segi bentuk harus ikut ke skripsi kampusmu. Nah, kemudian kalau misalnya data ini sudah kamu kasih masuk, jangan lupa untuk apa? Kasih warna. Misalnya kasih warna merah. Nah, kalau warna merah berarti saya sudah apa namanya? Saya sudah mengerjakan. Saya sudah ubah, ya. Nah, kalau data identitas responden di alur bab 4 ini sudah kamu isi, sudah diisi semua datanya ya, laki-laki berapa persen, perempuan berapa, totalnya berapa, frekuensi total orangnya berapa, dipersenkan berapa, 24 dibagi 100, biasanya berapa persen, nah itu hasilnya. Jangan lupa beri warna, supaya kamu tahu oh mana yang sudah saya ubah, mana yang belum. Nah, jadi nggak usah dulu diedit yang paragraf-paragraf, fokus aja dulu masukin data. Nah, kalau sudah ini, masuk lagi ke data selanjutnya. Ingat kasih warna merah kalau sudah kamu isi usia. Misalnya kamu ada juga data durasi pembelian. Ini jurusan manajemen ya. Beda jurusan, beda lagi datanya. Nah, data ini juga harus kamu masukkan datanya. Jangan lupa lihat lagi skripsi seniormu. Ya. Nah, lihat dulu bentuknya. Oh, tulisan tabelnya itu di tengah. Kemudian sumbernya itu, misalnya sumbernya harus miring. Kemudian harus font 10. Misalnya, nah, kamu harus ikuti. Lihat skripsi senior, ikuti bentuknya, kerapiannya. Yang paragraf nggak usah dulu diapa-apain. Nah, masuk lagi ke data berikutnya. Data apa? Rapikan dulu bentuknya, tabelnya. Nah, kalau sudah rapi, selanjutnya jangan lupa beri warna. Ya, supaya kamu tahu, oh yang ini yang sudah saya ubah, isinya yang mana yang belum. Nanti kalau sudah selesai semua, kasih warna hitam kembali.
Intinya semua ke bawah harus kamu ubah datanya. Jadi di skripsi yang lama ini, datanya semua diubah. Jangan lupa semuanya dibandingkan sesuai dengan skripsi senior. Skripsi senior yang satu jurusan, ya. Beda variabel nggak apa-apa. Biasanya yang penting apa? Yang penting sama kata depan judul. Misalnya kamu pengaruh, dia juga pengaruh. Ikuti. Kalau dia analisis, cari skripsi senior yang analisis. Biasanya nggak beda jauh itu. Ingat, beri warna kalau sudah diganti datanya. Misalnya kamu sudah masukkan. Nah, anggap saja ini praktek ya. Anggap saja semuanya sudah diganti ke bawah. Ya, anggaplah semua tabel ini sudah diganti sampai di ujung ya, sampai di analisis terakhir. Nah, langkah berikutnya apa? Nah, langkah berikutnya biasanya saya fokus ke kata per kata. Ada yang saya paraphrase, ada yang saya tetap pakai katanya, tapi nggak banyak. Ada yang saya tambahi kata-kata, ada yang saya tambahi kalimat. Jadi tergantung kebutuhan dari paragraf yang ada di sini. Yang jelas isinya harus diubah sesuai dengan judulmu, sesuai dengan objekmu, tempat kamu teliti. Jangan sampai, karena biasa ada kejadian seperti ini. Dia misalnya meneliti di Sidoarjo, ternyata di sini skripsi alur yang dia ikuti itu menelitiannya di Palembang misalnya. Nah, fatal sekali, ada kata yang dia lupa edit, yaitu nama tempat objek. Akhirnya dosennya nanya, ini kenapa Palembang? Oh, jadi ya udah ketahuan, dan dia jelaskan bahwa ada alur yang saya ikuti Pak, sehingga saya lupa paraphrase-kan dan sebagainya. Tapi datanya data real saya. Oh ya udah, dimaklumi ya. Nah, jadi misalnya contoh seperti ini saya peragakan ya depan kalian. Nah, misalnya hasil penelitian, deskripsi hasil penelitian. Ini kamu lihat ke skripsi seniormu. Karena biasa yang begini ada beda loh. Beda kampus, beda juga subjudul bab 4-nya. Terkadang di sini deskripsi hasil. Terkadang juga di sini hasil penelitian. Jadi ikuti bentuk dari seniormu. Ya, kalau beda dengan seniormu berarti harus diubah di sini. Ikuti yang senior, yang versi kampusmu. Nah, kalau ini sudah cocok, pindah lagi ke bawah. Misalnya di sini. Dalam penelitian ini, penulis mengolah data angka dalam bentuk data yang terdiri dari 6 pernyataan untuk variabel. Nah, terkadang di sini ada yang saya ubah kata-katanya, saya paraphrase, saya ganti sinonimnya, terkadang juga. Misalnya dalam penelitian ini, misalnya saya ganti di sini, dalamnya saya hapus. Saya langsung tulis penelitian ini, misalnya oleh penulis begini, misalnya data penelitian ini oleh penulis diolah. Nah, misalnya diolah dalam bentuk di sini kuesioner. Data kuesioner penelitian oleh penulis diolah dalam bentuk data yang terdiri dari 6 data, nggak usah dalam bentuk yang terdiri dari 6 pernyataan untuk variabel citra merek. Nah, misalnya variabel bukan citra merek, ganti atau variabel misalnya kualitas apa A, kemudian apalagi dan seterusnya. Jadi harus kalau kamu edit kata-kata yang nggak nyambung, yang sesuai dengan judulmu, sesuai dengan objekmu, ganti perlahan. Di sini kalian nggak boleh buru-buru. Jadi betul-betul harus dibaca per kata. Ya, ini memang memakan 4-5 hari kalau kalian santai ya. Tapi kalau kalian termasuk orang yang fokus cepat, biasanya 2 hari udah kelar sampai ke ujung bab 4. Yang paling lama itu di bagian pembahasan, karena di pembahasan itu ada pandangan kamu sebagai peneliti, teori yang kamu kutip, penelitian terdahulu yang kalian sambungkan ke hasilmu. Di situ yang biasanya kita butuh banyak contoh. Jadi biasanya saya kalau lihat skripsi yang alur, kemudian saya nggak bisa nyusun kalimatnya, biasa saya lihat dulu bab hasil skripsi lain. Terkadang di situ ada yang pakai sumber, pakai teori, pakai penelitian terdahulu di pembahasannya. Kayaknya bagus ini kalimatnya. Jadi itu yang saya ikuti alurnya, kata-katanya. Nah,
bagusnya juga di sini jika sudah kalian edit, ingat untuk kasih warna, misalnya kasih warna merah. Nah, nanti kalau selesai semua, kasih warna hitam kembali. Kemudian fokus ke bawah. Nah, ini udah masuk ke kata-kata narasi menanggapi data di tabel di atas. Hasil penelitian di atas itu yang dibahas di sini. Biasanya satu paragraf, kadang juga ada 2 paragraf, tergantung. Namun secara pengalaman Kak Dedi bisa sampaikan bahwa di sini intinya jangan membahas semua hasil di atas. Jadi ambil aja yang paling penting. Misalnya yang paling tinggi yang mana, yang paling rendah yang mana, itu aja. Kalau misalnya datanya lebih dari 5, biasanya ambil 2 sampai 3 yang paling penting. Ya, atau 4 lah. Nggak usah dibahas semua, karena datanya ada di atas, orang bisa lihat. Jadi cukup yang paling penting aja yang kamu bahas di sini. Biasanya dosen maunya begitu. Nggak usah disebut semua bahwa ini segini, dan seterusnya. Nah, ingat kalau sudah selesai, beri warna. Jadi Kak Dedi bisa tegaskan di sini bahwa bentuk narasi yang dipakai di skripsi ini, kemudian kamu pakai juga di skripsimu nanti, asalkan isinya benar-benar sesuai data dan isinya benar-benar kamu baca baik-baik, nggak salah objeknya, nggak salah variabelnya, maka itu boleh, ya, bisa. Jadi tetap harus hati-hati, jangan sampai ada di sini 1-2 kata yang bukan variabelmu atau yang bukan objekmu. Nah, fatal ya. Misalnya di sini membahas jenis kelamin, terus ada paragraf di sini misalnya kamu ambil dari paragraf lain, di situ membahas pendidikan. Kan nggak nyambung isinya. Namun karena kalian buru-buru dan sebagainya, sehingga ada ketinggalan 1 kata 2 kata di situ yang nggak nyambung sama data di atas. Bahaya. Jadi biasa saya sampai 3 kali membaca. Jadi kalau sudah selesai ke bawah, biasanya saya baca lagi 1 kali, saya zoom besar, 150% zoom seperti ini, kemudian saya baca satu-satu. Ya, lebih baik diulang-ulang daripada nanti dosen yang negur. Karena dosen itu biasanya dia baca teliti. Ya. Jadi semua data harus ada keterangan di bawahnya, harus ada narasi penjelas di bawahnya. Ya. Jadi sekira ini mudah, tinggal nanti kalian ikuti saja kata per kata, ada yang kamu ganti. Ya. Nah, ini variabel kedua, tadi variabel satu sudah. Nah, ini narasinya narasi penjelas, sama. Ya, sama. Kalau ingat, kalau sudah diedit, kalian harus kasih warna merah supaya nanti ketahuan. Mungkin misalnya kamu capek, mau istirahat, save aja, nanti bisa kamu tahu, oh ini belum saya paraphrase. Nah, itu. Sekarang ada dosen yang mempermudah mahasiswa, itu langsung, udah ikutin aja alurnya seniormu, ikuti aja di situ. Yang penting kamu datamu real. Ya, dosen yang mengerti sama kesusahan mahasiswa biasa ada yang seperti itu. Kalau dosen yang enggak, biasanya dia suruh kamu mandiri, kamu harus kerja sendiri, nyatet sendiri, ubah sendiri, ya. Memakai kata-kata yang di sini kemudian mengubah itu boleh-boleh saja. Yang penting datanya real, datamu sendiri, bukan data orang di sini yang tetap kamu pakai. Nggak boleh, harus data yang kamu ambil. Kalaupun data yang kamu ambil nanti ternyata nggak beda jauh atau mirip sama data di sini, nggak jadi masalah. Yang penting kamu bisa pertanggungjawabkan. Ingat, beri warna kalau sudah. Beri warna kalau sudah. Coba Kak Dedi masuk ke bagian model regresi. Nah, di sini ada uji tertentu. Karena ini jurusan manajemen, ada uji seperti ini. Biasanya kalau judul pengaruh itu kan kuantitatif. Jadi ada banyak ujinya, uji asumsi klasik, regresi, dan lain-lain. Tergantung 2 variabel atau lebih dari 3 variabel, biasanya ada beda ujinya. Nah, jadi penting kalau untuk analisis ini kamu harus lihat skripsi yang sama kata depan, beda variabel nggak apa-apa, dan sejurusan. Biasanya ujinya nggak beda-beda jauh. Walaupun beda, nanti dosen suruh kamu, oh tambahkan ini, ya. Dan untuk diuji ini sama kayak yang tadi, data-datanya harus kamu masukkan dulu. Kayak misalnya ini, ada gambar data yang diambil dari SPSS, masukkan juga ke sini. Ini dihapus, kemudian ganti dengan gambar dari hasil ujimu, SPSS-mu, ya. Nah, kalau sudah dimasukkan, ingat
paragrafnya harus diparaphrase, dinarasikan, ya, diedit 1-2 kata, ya, sesuai dengan data. Dan setelah itu kasih warna. Intinya setelah semua data masuk, kasih warna. Yang paling lama kita menulis itu di bagian pembahasan. Kalau di bagian hasil data ini nggak ribet. Yang penting kamu sudah selesai SPSS, gampang kok. Sudah selesai ujinya, gampang. Ya, nah ini pengajuan hipotesis. Apakah hipotesisnya diterima atau tidak? Yang tadinya hipotesisnya apakah ada pengaruh? Oh ternyata setelah diuji ini, oh iya ada pengaruh. Berarti hipotesis diterima. Kalau tidak ada berarti hipotesis ditolak atau tidak mencapai standarnya. Ya, ini ada pembahasan lebih dalam nanti. Di YouTube banyak juga, misalnya kamu mau tahu uji hipotesis, nah, tinggal kamu ketik saya di YouTube uji hipotesis kuesioner, ya, kuesioner SPSS. Nah, nanti akan muncul narasinya, cara menghitungnya, kemudian data-data mana aja yang diambil itu ada. Tinggal nanti kamu ikuti langkahnya satu-satu. Karena saya saja pribadi sudah lama berkecimpung di skripsi begini, tesis, saya nggak bisa mengandalkan keingatan. Misalnya, oh saya masih ingat langkah-langkahnya. Enggak. Jangan sampai ada yang saya lompati, nanti fatal datanya. Jadi setiap langkah itu tetap saya nonton. Saya pause, saya lakukan. Nonton lagi, saya pause, saya lakukan. Jadi setiap langkah harus diikuti. Ya. Data-datanya juga ini, kayak ini, ada 5%, ada DK, N, spasi, dikurang K, ini semua bahasa sampel. Biasa di video YouTube itu dijelaskan juga apa yang dimaksud dan dari mana didapatkan, itu juga akan dijelaskan. Pokoknya mudah kok. Kalau kalian memanfaatkan teknologi itu mudah. Ya, saya mau masuk ke bagian mana ya? Pembahasan. Jadi kalau kalian sabar untuk mengolah data dengan ini ya paling santai seminggu lah. Kalau kalian ngebut cepat-cepat dan mau fokus 2-3 hari, insya Allah bisa selesai juga. Biasanya bab 4 itu kan ya kisaran 10 lembar sampai berapa ya? Ini 30 lembar karena nggak saya rapikan. Tadi masih di kopas ya. Mana pembahasan? Saya cek dulu pembahasan. Nggak ada ya. Berarti ini tadi bentuk bab 4-nya itu gabung antara hasil gabung dengan pembahasan. Ya gabung. Ada juga skripsi yang biasanya hasil dulu baru pembahasan sendiri. Ya. Nah, mungkin kita bisa langsung pindah ke bab 5. Tinggal 1 menit. Kak Redi akan masuk Zoom kedua ya. Kita akan bahas bab 5. Jadi saya stop dulu dan saya buka Zoom kedua.